Upaya evakuasi seorang pria Parubaya yang pingsan saat mengecat atap rumah di perumahan Mojobaru, Kabupaten Mojokerto berlangsung dramatis. Setelah dilakukan pertolongan awal di atap rumah, korban dimasukkan ke tandu petugas medis. Tingginya atap rumah yang mencapai 5 meter membuat proses evakuasi sulit dilakukan dan harus menggunakan mesin forklift. Setelah berhasil dievakuasi, korban dibawa ke Rumah Sakit Gatol Kota Mojokerto. Dan saat ini korban diopnam di rumah sakit setempat. Kita langsung meluncur ke lokasi, kita mengupayakan untuk menurunkan pasien dan melakukan TTP. Setelah itu kita rujuk ke rumah sakit. Berada di atap rumah karena ketinggian kurang lebih 5 meter. Terus? Untuk korban kondisi tadi naik ke atap itu untuk mengecat. Kejadian pingsan terjadi saat korban nekat naik ke atap rumah untuk membenahi genteng yang bocor. Korban baru seminggu lalu menjalani operasi hernia dan diduga saat di atap penyakitnya kambuh. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Seorang perempuan di pasar ikan di Kecamatan Kaluku, Mamuju mengamuk dengan membawa senjata tajam. Video yang direkam warga hingga viral di media sosial ini memperlihatkan wanita ini mengobrak-abrik beberapa jualan pedagang ikan dengan menggunakan sebilah parang. Sejumlah orang yang berada dalam pasar panik melihat aksi perempuan ini hingga berlarian menyelamatkan diri. Kini pihak Polsek Kaluku sudah mengamankan pelaku yang diduga mengidap gangguan jiwa. Kericuhan antara sejumlah pengemudi ojek online dan tukang parkir ini terjadi di sebuah kedai mie di Kota Malang, Jawa Timur. Akibat konflik di kedai mie yang berujung pada aksi lempar batu, kedai pun terpaksa tutup. Menurut polisi, kejadian dipicu karena ojol yang tidak mau membayar uang parkir. 2 orang yang diamankan polisi sudah dimediasi dan berdamai. Leon Dozan, tersangka kasus penganiayaan yang telah bebas pada 8 Desember lalu, ternyata tidak bebas murni, melainkan mendapat penangguhan penahanan. Hal ini disampaikan sang ayah Willy Dozan dalam konferensi persnya kemarin di Jakarta Selatan. Willy Dozan bertindak sebagai penjamin agar Leon Dozan bebas. Selain itu, ada prosedur yang juga dilakukan untuk bebas, termasuk pencabutan laporan dari Riona Aurora, mantan kekasih Leon yang menjadi korban penganiayaan. Halo pemirsa, apa kabar Anda di akhir pekan kali ini? Ketemu lagi dengan saya Pram Senja di Buletin AI Siang pemirsa. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih banyak informasi menarik lainnya untuk Anda. Dan inilah Buletin AI Siang selengkapnya. Kebakaran menimpa sebuah rumah mewah berlantai 4 di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Api pertama kali muncul dari lantai 2 rumah dan menjalar ke ruangan lainnya. Petugas pemadam dengan cepat melokalisir api sehingga kobaran api tidak sampai meludeskan bangunan lain yang berdekatan. Selamatkan dan padam apinya. Pos pemantauan Gunung Merapi di Kecamatan Dukun mencatat terjadi 8 kali awan panas guguran bersamaan dengan turunnya hujan. Akibatnya, hujan bercampur debu vulkanik melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Magelang dan Boyolali. Aktivitas vulkanik Gunung Merapi masih cukup tinggi, sehingga warga diminta mewaspadai potensi bahaya guguran lava.
Ya, pemirsa, memasuki akhir pekan, jika Anda ingin menikmati keindahan panorama alam dari atas bukit, objek wisata Bukit Sinyonya di Pandeglang, Banten bisa jadi pilihannya. Habitat ikan mas mata sipit atau dikenal ikan mas sinyonya turut menambah keunikan destinasi wisata alam tersebut. Gimana, penasaran pemirsa? Berikut liputannya untuk Anda. Kabupaten Pandeglang punya banyak lokasi wisata, salah satunya Bukit Sinyonya. Disebut Sinyonya karena di tempat ini terdapat ikan mas sinyonya yang dipelihara di atas bukit. Bedanya dengan ikan mas pada umumnya, yakni dari mata ikan yang terlihat sipit dan nyaris tak terlihat. Di lokasi ini, pengelola telah menyediakan lokasi memancing ikan mas sinyonya, tempat camping dan glamping, dengan latar indahnya kota Pandeglang dari ketinggian. Tempatnya bagus banget ya? Iya, adem, datang ke sini kayak ngeliat ijo-ijo kayak gini ya. Apalagi terus ada Tenang gitu. di sini juga ikoniknya tuh faunanya itu ikan mas sinyonya. Iya, ikan mas benar. sinyonya. Itu unik banget. Jadi sinyonya ini yang kami katakan bahwa ikan peninggalan purbakala yang hampir punah dan secara indikasi geografisnya itu hanya ada di tempat kami. Udara yang sejuk dipadu fasilitas yang lengkap membuat pengunjung betah berlama-lama di tempat ini. Cukup membayar tiket masuk Rp10.000, wisatawan sudah mendapatkan racikan kopi dan bisa mencicipi buah durian asli Pandeglang. Bagi Anda yang lupa membawa uang tunai, tak perlu khawatir karena pengelola menyediakan pembayaran non-tunai. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, anak-anak pesisir Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara nekat berwisata berenang di lautan penuh sampah. Mereka terpaksa bermain di laut penuh sampah lantaran jauhnya lokasi tempat bermain anak-anak dari rumah mereka. Di balik tembok tanggul yang membentang kawasan Kampung Nelayan Cilincing, Jakarta Utara, sejumlah anak-anak pesisir tampak berenang di laut bersama sampah. Anak-anak yang kebanyakan masih duduk di bangku sekolah dasar ini nekat berenang meski laut dipenuhi sampah rumah tangga dan cangkang kerang. Anak-anak ini tampak mengabaikan kebersihan dan kesehatan saat berenang ke sana kemari di lautan yang airnya berwarna keruh. Jauhnya lokasi taman bermain anak-anak dari rumah membuat mereka terpaksa bermain di laut pesisir yang berdekatan dengan rumah-rumah mereka. Ada nggak sih Bu, kepingin di wilayah ini nih, sekitar pesisir ini dibersihkan sampah-sampahnya biar anak-anak ini? Iya, pengen banget tuh, biar bersih, kelihatannya enak, nggak kebanyakan sampah begini. Ini kotor banget soalnya. Rendahnya kesadaran warga hingga minimnya peran pihak terkait dalam mengedukasi bahaya membuang sampah sembarangan jadi salah satu faktor pemicu banyaknya sampah rumah tangga dan cangkang kerang di laut. Terlebih, laut jadi salah satu arena bermain anak yang sepatutnya dijaga kebersihannya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Ya, pemirsa, kontestasi pemilu 2024 dan persaingan politik antara pasangan calon nyatanya tidak menjadikan anggota keluarga capres berseteru. Persahabatan justru muncul di antara ketiganya, seperti kebersamaan Alam Ganjar, putra capres Ganjar Pranowo, Mutiara Baswedan, putri capres Anies Baswedan, dan Ibnu Riza, keponakan capres Prabowo Subianto saat main game bareng di Kemang, Jakarta. Alam Ganjar, Mutiara Baswedan, dan Ibnu Riza tampak akrab berbincang dan bermain bersama di Kemang, Jakarta. Putra-putri dan keponakan dari 3 capres ini bertemu dalam acara Mikir Santai Media Play bersama dengan para Gen Z. Sejumlah kegiatan yang lekat dengan Gen Z seperti joget TikTok, permainan unus tako, bingo pingpong beserta tantangannya dilakukan bersama. Komitmen persahabatan di antara mereka pun diungkapkan dalam momen tersebut di tengah panasnya persaingan politik dalam pemilu 2024. Alam Ganjar, putra capres Ganjar Pranowo juga mengingatkan anak-anak muda untuk menggunakan hak suaranya pada pemilu tahun 2024 mendatang. Menurutnya, suara anak muda memiliki kekuatan untuk menentukan pemimpin bangsa Indonesia.
Asik banget sih ini sama Mbak Tia juga, sama Mas Ibnu tadi ngobrol-ngobrol kita main Unus Tako itu ya. Ngambil-ngambil terus ada pertanyaan ataupun perintah di situ kita suruh ngapain, asik banget sih. Overall sih seneng banget bisa ketemu Mbak Tia, main bareng sama Mas Ibnu juga, sama nyapa teman-teman yang lain juga. Ya kompetisi nggak berarti musuhan kan. Kompetisi itu ya ketawa bareng-bareng juga, terus tadi juga pas di ruang tunggu juga ngobrol-ngobrol santai kok. Jadi ini kayak acara-acara gini nunjukin bahwa ya walaupun beda pendapat gitu, it's fine. Kita semua temenan, semua santai gitu. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, ya jangan kemana-mana pemirsa karena setelah jeda akan ada Barbara yang mencari tahu seru dan bahayanya di dunia digital. Selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami di Buletin iNews Siang. Ya, masih di Buletin Siang, pemirsa, dunia digital sudah jadi bagian dari kehidupan warga mulai dari belanja, tarik uang hingga sekedar mencari hiburan. Tapi tahukah Anda jika di dunia maya ada banyak ancaman yang mengintai? Nah, untuk tahu bagaimana pengalaman serta tips dan trik bermain di dunia maya, Barbara akan turun ke jalan mencari informasinya untuk Anda. Ada apa aja ya, bisa kirim uang, bisa main game, bisa cari teman, semua di dunia digital. Tapi kok banyak berita-berita yang katanya bahaya sih? Bagaimana jadi takut? Gimana nih? Yuk, kita cari tahu yuk. Itu ada orang, kita tanya-tanya yuk. Namanya dong. Titik ya. Halo Mbak. Kenalin aku Barbara. Barbara. Oke, Mbak namanya siapa? Leonie. Kayak artis ya, trio kuek-kuek ya Mbak. Pernah ada kejadian kayak di hack gitu nggak sih Mbak? Pernah. Boleh ceritain nggak? Tolong tinggalin apa? Kayak gini tuh bener-bener. Waktu itu Instagramnya dihack sama orang, jadi kayak fotonya sih fotoku, cuman rupanya orang lain gitu loh, yang pakai akunnya. Ini parah ini. Terus menanggulanginya gimana Mbak? Bikin akun baru, terus ada kayak broadcast ke semua orang, oh itu akunnya akun palsu gitu. Makasih ya Mbak Leonie. Dadah. Hello, what's your name? Michael. Michael. Yeah. Can I speak in Indonesian? No. Patel, you listen to me carefully, Patel. Gak bisa bahasa Inggris. Okay, my name is Barbara. Okay, Barbara. Do you have any experience your phone or your account has been hacked? Yeah, of course. Okay. Can you tell the story? Well, my phone being hacked with my bank account inside as an app. So yeah, so being hacked like I didn't use my Uber, but somebody used it. Yeah. Somebody use it, and what's the impact? I lost money. Oh my God, how much? $30 or $40. Yeah, and one time I didn't order pizza, so somebody used my account to order pizza. I have your pizza. Thank you, Michael, for your time. Bye-bye. Bye. Hai. Barbara mau ketemu teman-temannya Barbara. Semangat, harus bahagia ya Mas ya. Masnya bagus banget sih kerjaannya, Bu. Oh my God,
lihat senang banget Barbara akhirnya ketemu sama Mas Andri. Barbara. Oh, Barbara. Gimana sih Mas caranya kita tuh menyiasati kira-kira biar aman tapi juga nggak kejebak sama mungkin kejahatan-kejahatan digital gitu? Oke, yang paling pertama kita harus menyayangi seluruh device atau gadget yang kita ada. Caranya gimana tuh? Dielus-elus Mas. Kita harus tahu apakah kita menggunakan aplikasi di dalam digital ataupun gadget kita ini masih terpakai atau tidak. Kalau sudah tidak terpakai, maka kita dismantle atau uninstall. Rajin untuk mengganti password dan aktifkan two-factor authentication. Kita harus sering melakukan lock system terhadap diri kita. Lock system tuh apa sih Mas? Jadi kita saat ini datanya ada di mana aja. Kita memasuki gedung, kita memberikan KTP di mana saja, dan kita meregistrasi KTP kita di email ataupun di dunia digital mana saja. Apabila data-data kita bocor, maka kita akan mengetahui, oh impact-nya ini hanya ada di clustering email tertentu. Email kita juga harus kita pisah-pisahkan. Misalkan belanja online, Barbara pakai email A. Misalkan game online, Barbara pakai email B. Perbankan pakai email C. Jadi nanti saat terjadi sebuah kebocoran data, Barbara tahu, oh email ini yang harus saya pertahankan. Oke Mas Andri, makasih banget tips and triknya. Sumpah Barbara dapat insight baru. Mas Andri, minum dong kopinya. Boleh, terima kasih Barbara. Makasih Mas Andri. Dadah. Aduh, dunia digital itu ya, ternyata semua kalangan masih ada aja yang jadi korban. Gak anak kecil, gak anak remaja, gak orang dewasa. Masih aja kecelek sama dunia digital. Makanya, hati-hati dong, kan udah ada tips and triknya. Yaudah deh, kita kembali ke studio ya. Dah. Ya, pemirsa, informasi dari Barbara tadi menandai akhir jumpa kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau di scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lengkapnya juga dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Pram Senjaya, petugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo, Kargo. Terus, ya terus, aman, terus.